Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana memasangkan RJ45 atau konektor kabel LAN ini ke kabel UTP. Untuk konfigurasi penyusunan kabelnya itu kan ada urutan standarnya ya, ada urutan warna standarnya. Jadi ini dia sebaiknya diikuti standarnya saja. Meskipun pada teknisnya kabel yang manapun kalau dibolak-balik itu nggak masalah, asalkan dari ujung ke ujung itu sama. Misalkan nomor sini ujung yang pertama warnanya nanti warna coklat katakanlah, maka di sini yang pertama juga coklat. Nah, yang seperti itu juga bisa. Jadi kita tidak mengikuti aturan standarnya, tetapi kita mengikuti sesuai dengan standarnya kita sendiri. Kabelnya dibolak-balik terserah. Oh ya, perlu diketahui dulu bahwa konfigurasi kabel ini kan digunakan untuk menyambungkan komputer ke komputer atau komputer ke switch atau switch ke modem dan selanjutnya begitu ya. Untuk konfigurasi kabel ini nanti ada dua cara, ada kabel yang cross, ada juga konfigurasi kabel yang strike. Untuk kabel yang banyak digunakan sekarang itu adalah konfigurasi kabel strike ya. Jadi kabel strike itu nanti urutannya sama semua dari ujung ke ujung, yang 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4 dan seterusnya begitu ya. Nah, untuk konfigurasi penyusunan kabelnya seperti terlihat pada gambar ini. Nah, itu nanti penyusunan kabelnya karena ada 8 kabel di sini. Nanti ada kabel nomor 1 itu warna oranye oranye putih. Kemudian yang nomor 2 itu nanti ada oranye. Setelah itu ada hijau putih, kemudian ada biru putih. Kemudian nomor 6 itu hijau, kemudian nomor 7 itu coklat putih, kemudian nomor 8 itu coklat. Itu adalah konfigurasi yang strike. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencontohkan cara memasang atau mengkonfigurasi kabel UTP dengan konfigurasi strike. Oke, yang pertama ini sudah saya pasang, tinggal satunya lagi. Pertama-tama untuk memasang ini ya yang dibutuhkan alatnya sebenarnya sih cuma satu ya. Yang dibutuhkan hanya crimping tool ini. Untuk peralatannya, untuk bahan-bahannya ada kabel UTP di sini. Saya punya merek Belden ini. Kemudian saya juga punya konektor di sini RJ45. Saya akan pasangkan pertama-tama ini dipotong kira-kira sekitar 6 atau sampai 10 cm terserah. Dipotong kulitnya dulu. Jadi di sini ada pemotongnya sudah. Kemudian ini nanti dilepas. Setelah itu ini kan terbuka. Nah, yang digunakan itu kabelnya ini. Kalau ini hanya hanya digunakan untuk menyobek isolatornya saja. Kemudian kabel-kabelnya ini silahkan dikonfigurasi sesuai dengan keinginan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi kabel strike ya. Jadi nanti kabel itu dihitungnya dari sini, dari sebelah kiri kita. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari hitungnya dari kiri kita ya. Oke. Konfigurasinya untuk yang standar itu yang pertama adalah putih oranye, kemudian ada oranye, kemudian yang berikutnya itu ada hijau, pada putih hijau. Putih hijau, kemudian warna biru, kemudian ada biru putih, kemudian ada hijau, kemudian ada coklat putih dan coklat. Nah, cara memasangnya nanti makanya tadi saya potong di sini agak lebaran saja supaya kita gampang untuk membukanya ya. Kalau lebar begini kan agak gampang membukanya untuk melebarkannya supaya nanti kita susun warnanya itu tidak kesulitan. Nah, ini warnanya sudah tersusun begini. Jangan lupa di sini kita pegang erat supaya nanti warnanya tidak kembali atau tidak berantakan begitu ya. Ini pegang erat, kemudian warnanya sudah yakin disusun dengan benar, yaitu putih oranye, kemudian putih hijau, kemudian ada biru, kemudian ada biru putih, kemudian ada hijau, kemudian ada kebalik ini kan. Kemudian ada coklat putih sama coklat. Nah, setelah ini yakin baru ini nanti dijadikan satu. Digabungkan, kemudian ini diluruskan. Nanti kita akan potong, tidak semuanya dipakai ini, tapi kita potong mungkin hanya sekitar 1 cm ya.
1,5 1 senti ya. Oke, kita luruskan dulu. Setelah dirasa ini lurus, karena ini yang dipotong, kalau di sini nggak masalah, yang di sini saja nanti akan dipotong. Nanti ini akan dipasangkan begini ya. Nanti akan dipasang begini. Ingat sekali lagi, nomor 1 itu adalah yang sebelah kiri dari kita. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini untuk pemasangannya ya. Untuk pemasangannya, megangnya itu kalian pegangnya pin yang ada di sini ya. Pin yang ada di sini, ya, pin ini. Pin ini nanti ada di depan muka kita. Nah, begini. Ekornya ini, nah ini. Ekornya itu ada di membelakangi kita di sana. Nah, begini ya caranya ya. Oke, kita potong dulu ini. Kita potong rapi. Untuk motongnya teman-teman nanti harus rapi semua ya. Untuk motongnya itu bisa menggunakan gunting juga bisa. Saya punya gunting. Ini ya. Bisa menggunakan gunting begini. Motongnya kira-kira segini aja lah. Berapa ini? 1 cm ya. Kemudian bisa juga menggunakan tang krimping untuk motongnya supaya rapi, bisa juga. Nah, nanti motongnya jangan terlalu panjang di sini karena kalau terlalu panjang nanti kulitnya ini ya, isolatornya ini ya, kulitnya ini nanti tidak ikut masuk ke dalam dan tidak ikut kejepit. Karena kalau kulitnya ke sini sampai di sini, kemudian di sini kelihatan kabel-kabelnya, di sini kelihatan kabel-kabelnya, maka ini gampang patah. Tapi kalau kulitnya ini juga ikut masuk sebagian dan kejepit di sini, maka kalau seperti ini kuat. Itu yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan kabel itu tidak hanya sekedar benar saja, tetapi kita juga melihat kualitasnya bagus apa tidak ya. Oke, kita potong dulu. Potongnya sekitar berapa senti? Sekitar 2 cm saja, 1 cm. Oke, seperti ini ya. Jadi kita sudah potong kecil sekali. Dan pastikan lagi untuk urutan warnanya tidak bergeser atau alias benar gitu ya. Setelah itu kita pasangkan ke sini. Ingat, pin ini ada di depan kita, ada di depan muka kita. Kemudian kita pasangkan, masukkan ke sini. Oke. Masukkan sampai mentok di sini. Jadi cara masukkannya begini. Ya, masukkan, ditekan terus sampai di sini semuanya itu mentok di sini. Kelihatan kabelnya di sini mentok. Kemudian ini kabel kulitnya ini agak masuk sedikit supaya nanti kita bisa crimping gitu ya. Nah, kalau sudah masuk begini, ini belum bisa digunakan karena kita belum crimping ya. Ini belum bisa digunakan. Nah, kalau sudah yakin, sudah benar, baru kita crimping ya ini ya. Masukkan saja ke sini yang 8 pot, kemudian kita crimping, mentok di sini, ditekan lagi, kemudian kita crimping. Kalau sudah mentok, sudah bunyi seperti itu, kita bisa lepas dan kita sudah berhasil untuk membuat